Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bundanya Quinta ya. Sebelumnya Bunda Quinta mau minta maaf nih karena mungkin akhir-akhir ini agak kurang apa ya namanya, kurang banyak bikin video ya. Nggak setiap hari bisa bikin video. Pertama kendalanya mungkin karena audionya yang memang penerimaannya kalau udah di upload ke YouTube masih kecil. Tapi Bunda Quinta kalau untuk masalah itu udah bisa diatasi ya, ada solusinya ya, karena memang Bunda Quinta selain pakai clip on atau atau suara volume dibesarin gitu, Bunda Quinta juga pakai APK luar ya. Jadi kita Bunda Quinta pasang aplikasi lain yaitu booster, penambah volume booster ya. Jadi alhamdulillah sih memang agak ribet gitu ya. Jadi setelah bikin video baru perbesar lagi suaranya, volumenya baru diedit. Jadi memang jadi beberapa tahapan gitu ya, memakan waktu lagi, nambah kerjaan lagi. Makanya kadang-kadang Bunda Quinta juga nyuri-nyuri waktu ya, karena kan Bunda Quinta selain keinginan yang besar untuk membuat video-video YouTube gitu ya, untuk kontennya Bunda Quinta. Bunda Quinta juga punya kesibukan ngurusin dede bayi ya, dede Quinta, terus dede Queen ya maksudnya. Kalau bonita sih udah agak bisa dilepas. Terus Bunda Quinta juga ngurusin warung juga ya. Warung kan juga ya, warung kecil-kecil walaupun kecil-kecilan tapi tetap harus diurusin ya. Yang belanjanya ya, pembelinya. Nah kalau malam itu juga kadang ada waktu ya, Dede Queen kan tidur gitu. Itu ada waktu sebenarnya, tapi keburu kelelahan akhirnya ikut juga tidur gitu. Nah itulah yang kadang-kadang masih belum bisa mengatur waktu ya, mungkin belum ya. Insya Allah kedepannya mulai bisa mengatur waktu gitu. Nah kali ini Bunda Quinta terlalu banyak ngomong panjang lebar ya. Pada intinya aja, kali ini Bunda Quinta mau kasih cara memperbaiki paralon yang bocor tanpa alat bantu penyambung gitu ya, penyambung paralon ya gitu ya. Jadi cuma pakai alat bantunya ini lilin sama ini potongan paralon tuh, gergaji sama lempok karena lemnya juga udah habis. Terus kebetulan kemarin ini kan sebenarnya mau bikin videonya itu waktu pas 1 hari setelah lebaran gitu ya, cuma belum sempat diedit dan belum sempat diupload, jadi baru sekarang mau diupload. Jadi waktu itu ceritanya paralon yang arah ke kamar mandinya Nenek Oneng itu bocor gitu. Itu posisinya waktu itu 1 hari setelah lebaran ya. Jadi toko bahan bangunan juga pada tutup. Terus laki-laki cowok juga di rumah juga nggak ada. Di sini kebetulan perempuan semua ya. Jadi ya sudah, Ripki anak yang paling besar itu juga sama gitu. Jadi dia lagi ke tempat ayahnya, ke tempat papahnya ya. Jadi nggak lagi di rumah. Jadi otomatis mau nggak mau Bunda Quinta harus bisa multiguna, multirup, membetulkan apapun yang ada di rumah ini, permasalahan yang ada di rumah ini, memperbaiki gitu ya. Jadi begitu ya tadi ya, kembali lagi ke permasalahannya Bunda Quinta, cara memperbaiki
paralon bocor tanpa penyambung ya, tanpa soket penyambungnya ala-ala Bunda Quinta ya. Kalian mau tahu kan aksinya Bunda Quinta kayak gimana tuh perjuangannya? Ikutin terus ya videonya Bunda Quinta berikutnya. Sebelum lanjut ke gimana caranya videonya Bunda Quinta yang akan Bunda share ke kalian bantu dulu subscribe, yang belum subscribe dulu ya. Terus kasih like-nya, boleh share juga gitu, biar tekan tanda loncengnya ya, biar kalian dapat notifikasi kalau Bunda Quinta bikin video baru ya. Jadi itu tadi ya, bantu Bunda Quinta untuk membuat channelnya Bunda Quinta ini semakin berkembang. Jadi dengan bantuan kalian subscribe, dengan bantuan kalian like atau kalian komen, itu otomatis sudah menambah semangat Bunda Quinta untuk bikin konten-konten berikutnya ya untuk kalian. Oke, ikutin terus ya. Ini kondisi paralon setelah dipotong ya, karena mengalami kebocoran. Ya, mengalami kebocoran di belakang kamar mandinya Nenek Oneng ya. Nih, seperti ini dipotong ya. Karena kita mau kasih tahu cara menyambungkan paralon tanpa kita membeli penyambung ya dari bahan bangunan, dari toko bangunan ya, bahan-bahan bangunan ya. Karena kenapa? Saat ini waktu itu Bunda Quinta posisinya masih posisi lebaran ya, dan toko bahan bangunan. Ini lem untuk menyambungkan ya, karena di warung Quinta cuma adanya lempok. Jadi kita pakai lempok aja ya. Lemnya udah habis, lem paralonnya, jadi kita pakai yang ada aja lemnya ya. Kita mulai potong ya, gergaji ya. Ini bagian yang akan dipergunakan untuk menyambung paralon yang bocor ya, yang sudah tadi kita potong itu. Nah kan kalau misalkan posisinya seperti ini, otomatis nggak bisa masuk ya ke bagian penyambung lain, karena ini potongannya ya, potongan yang tadi kita bakar, karena yang ada cuma ini penyambungnya, jadi ini nggak bisa dipakai ya, nggak bisa dipakai. Jadi kita sambungin pakai cara ini ya, pakai cara dibakar dulu di atas lilin, ya, dibakar. Dibakar di atas lilin, dan kita seperti biasa kita puter-puter supaya penyambungnya nanti pas ya ketika dipasang ya. Kita puter-puter dulu. Nah, kita lanjut ke ngepasin ya ukuran ini, ukuran paralon yang tadi sudah dipotong bagian yang bocornya. Jadi kita akan sambung pakai cara ini ya, pakai cara ini nih, kita sambung pakai cara ini. Jadi tanpa alat penyambung yang biasa dijual di toko-toko bangunan ya, karena memang masih pada tutup ya, suasana lebaran ini masih pada suasana lebaran. Sementara kebutuhan air untuk mandi, cuci piring dan lain-lain itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak dibetulkan segera ya, diperbaiki segera, semuanya akan terbengkalai. Makanya terpaksa ya, walaupun di rumah ini nggak ada laki-laki ya, karena anak Bunda Quinta yang paling besar laki-laki juga nggak ada di rumah ya, lagi ke tempat papahnya. Jadi mau nggak mau Bunda Quinta harus bisa memperbaiki sendiri ya. Dan ini cara Bunda Quinta memperbaiki sambungan air ya, sambungan paralon untuk memperbaiki kebocoran. Ini posisinya di belakang kamar mandinya Nenek Oneng ya. Jadi kasihan juga kalau misalkan gak cepet-cepet dibetulin. Kasihan Nenek Oneng ya, kalau mau sholat, mau abdas, mau wudhu, mau mandi, mau pup gitu ya, susah kalau gak ada air. Makanya ya sebisa mungkin Bunda Quinta harus bisa multiguna, bisa memperbaiki apapun yang ada, apapun yang terjadi di rumah ini gitu ya. Dan ternyata pemirsa, ini kayaknya kepanjangan deh, harus dipotong lagi nih. Justru ini kendalanya, karena memang mepet banget sama paralon besar ya di bawahnya. Jadi nggak ada ruang ini untuk bisa
memperbaiki paralon dengan cepat ya, mau nggak mau pasti lambat. Kita korek lagi ya, ini kayaknya nggak harus dibesarin nih, dikorek lagi karena memang apa namanya ini posisinya ini yang nggak enak nih, di bawahnya ada paralon besar ya, jadi ya gimana caranya lah supaya sambungannya ini bisa masuk. Kita pasin lagi ya, kita pasin lagi. Ini kayaknya harus dipotong ya biar pas ya, kita potong dulu ya, kita potong sedikit lagi ya. Nah udah diukur, kita potong segini ya kira-kira. Ini ya kita mulai lagi dari awal ya, dipanaskan lagi paralon ujung sama ujungnya, kita panaskan lagi, kita perbesar ya, ujung paling depan kita perbesar supaya paralon yang satunya bisa masuk nanti ya, jadi bisa pas gitu. Nah kita pasin lagi, masih kurang pas ini lubangnya ya, kayaknya masih kecil nih. Kita putar lagi putar supaya posisinya sambungannya bisa masuk. Nah ini udah mulai bisa masuk ya, tapi belum pas. Kita bakar lagi supaya paralonnya ini fleksibel ya. Nah ini dia, masih berusaha, pantang menyerah, yang penting bisa diperbaiki dan nenek oneng bisa kembali menggunakan air di kamar mandinya ya. Dicoba lagi, diputar. Ini masih kurang pas ya, jadi harus benar-benar pas pada ujung sama ujungnya ini supaya kebocoran tidak terjadi lagi ya. Nah yang sebelah sini coba masih pas nggak? Kayaknya masih belum pas, ini harus sedikit dilebarin lagi ya lubang yang ujungnya ini, kita lebarin ya supaya pas lubang dengan lubangnya. Kita putar lagi. Ini sudah mulai terpasang ya, udah bisa pas pada tempatnya, tinggal digeser dulu buat dikasih lem ya, biar biar kuat, nggak ada kebocoran lagi. Nah karena di rumah lem paralonnya sudah habis, jadi kita pergunakan lem yang ada ya, pakai lem pop aja nggak apa-apa. Ujung sebelah kiri di lem dulu, semua ya dilem, di lingkarannya itu dilem dulu, baru nanti kita masukin ya, nah kita geser. Ujung yang sebelah kanan juga sama ya, kita lem ya sampai benar-benar tertutup ya lingkarannya. Walaupun ini agak susah ya, karena di paling bawahnya itu berdempetan dengan paralon besar,
cuma kita maksimalkan aja ya, kita geser sedikit ya supaya pas di tengah-tengah. Nah gitu, udah ya. Nih sepertinya sudah selesai ya. Kita rapikan dulu, kita perbanyak aja ya di bagian lingkaran ujung sama ujungnya itu, perbanyak lemnya supaya tidak ada lagi kebocoran ya. Ujung sebelah kiri dan juga ujung sebelah kanan kita lem yang banyak ya, jadi gak ada celah-celah untuk keluar air lagi. Nah seperti ini ya teman-teman, caraku mengatasi kebocoran pada paralon air ya. Oke, masih kurang puas nih, jadi kita terus tambahkan lem seperti ini. Sudah ya, dan ini dia hasilnya yang sudah dilem, begitu ya. Ini masih kurang puas ya, jadi kita tutup dulu pakai ini nih, apa ya ini namanya ya, pokoknya ini buat keran juga bisa ya, makanya kita tutup pakai ini biar enggak bocor ya, maksimal ya, tertutup dengan lem juga selotip ini ya. Nah kita pasang seperti ini. Di dalamnya memang susah ya untuk ngelemnya karena memang ini berbatasan banget dengan paralon besar gitu, jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting aman ya, nggak ada kebocoran lagi, lemnya aja diperbanyak. Nah begini, sudah deh, sudah kali ya. Kalau sebelah kirinya sih aman ya karena itu masih ada celah.